Terima kasih karena sudah berpartisipasi untuk mengerjakan kegiatan 2 dan kegiatan 3 di topik pertemuan 4 Google Classroom. Saatnya kita bahas ya. Nah, gaya tulisan tadi tuh di kegiatan 2 kalian diminta untuk menganalisis gaya tulisan dan gaya bahasa dalam artikel populer. Tadi saya mengunggah satu artikel populer yaitu seperti apa. Nah, kemudian di kegiatan 3 diminta untuk membuat rangkuman dan juga simpulan atas artikel ilmiah tersebut, artikel populer tersebut. Nah, sekarang kita mulai dulu untuk membahas yang kegiatan 2 ya. Oke, jadi untuk gaya tulisan, ya, artikel populer. Tapi sebelumnya saya mau bahas dulu konsep artikel populer dulu, boleh ya? Jadi artikel populer itu merupakan artikel yang berisi informasi, umumnya menarik, aktual, dan berisi pemikiran penulis yang dapat menambah wawasan pembaca terkait topik yang sedang dibahas. Nah, kenapa kok harus menarik dan aktual? Karena artikel populer itu, kalau kalian mau contohnya, adalah artikel yang biasanya tersaji di media massa, baik itu cetak maupun online. Jadi, bisa dalam bentuk surat kabar atau juga dalam bentuk majalah. Itulah artikel populer. Nah, karena majalah dan surat kabar itu merupakan media yang berbasis profit ya, sehingga berita dan informasi yang disajikan di dalamnya itu haruslah menarik dan aktual. Kalau tidak, dilirik oleh pembaca saja tidak gitu, apalagi dibaca. Nah, makanya tadi saya sebutkan artikel populer itu syaratnya adalah dia harus menarik, harus aktual, lalu di dalamnya berisi informasi yang merupakan pemikiran si penulis itu untuk kemudian menambah wawasan pembaca terkait topik yang sedang dibahas. Nah, itu dia konsep dari artikel populer. Untuk gaya tulisannya, kalau kita berbicara dari sudut pandang judul, biasanya judulnya itu menarik karena itu tadi, karena letaknya ada di media massa. Kalau tidak menarik, tidak dibaca, maka judul harus menarik. Terus tidak dibatasi jumlah kata, ya. Lalu terkadang berbeda juga dengan isi artikelnya gitu. Saya sering sekali tuh kalau kita ada Google kan pasti ya di HP ya. Ada Google, terus ada situs baca berita online itu kan yang bisa diinstal ya. Di HP itu biasanya kita kalau ada berita baru itu kan dapat notifikasi ya. Begitu dibaca, wah judulnya menarik nih. Begitu dibaca isinya, loh ternyata berbeda gitu. Nah itulah artikel populer bebas semacam itu. Tidak ada aturan yang mengatur bahwa judul itu harus mencerminkan isi begitu. Jadi suka-suka penulisnya gitu. Kemudian tidak ada variabel bebas dan terikat. Ya, karena juga umumnya artikel populer itu bukan ditulis berdasarkan hasil riset sehingga tidak harus ada variabel bebas dan terikat seperti pada artikel ilmiah. Nah, kemudian ditinjau dari gizi sematikanya, kalau tadi kalian membaca habis judul itu kan langsung paragraf ya. Nah, begitulah artikel populer itu. Jadi tidak ada bab dan subbab seperti pada artikel ilmiah. Kemudian meskipun tidak ada bab dan subbab, tapi penyajian paragraf itu, informasi dalam paragraf itu bersifat runtut, singkat, dan jelas. Itu ya, itu gaya tulisan untuk artikel populer. Nah, sekarang mari kita bahas pekerjaan di kegiatan 2 yang tadi. Judulnya adalah BIPA tingkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Nah, di sini kalau dilihat dari segi judulnya menarik kan, karena kita tahu bahwa ternyata bahasa Indonesia itu tidak hanya berfungsi sebagai tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa nasional dan negara, tetapi juga berkembang gitu ya, bahkan memiliki peluang untuk menjadi bahasa internasional. Nah, lalu tidak ada variabel bebas dan terikat di sini. Ya, ini kalau kita lihat dari gaya tulisannya ya. Kemudian, kalau kita lihat dari sistematika isinya, artikel tadi, tidak ada bab dan subbab, ya kan? Habis judul tadi langsung isi. Tapi penyajian paragraf dalam isi artikel tersebut adalah runtut, singkat, dan jelas, yaitu membahas tentang fakta-fakta dan upaya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Oke, berikutnya tentang gaya bahasa sekarang. Kalau dilihat dari gaya bahasanya, di bagian judul itu biasanya menggunakan bahasa non-formal, yaitu pada tataran diksi atau pilihan kata dan juga struktur kalimat atau salah satunya. Itu ya, yang penting menarik kan, sehingga kita tidak diatur oleh kaidah berbahasa Indonesia yang baku atau yang formal.
Kemudian ditinjau dari segi isinya, rata-rata banyak sekali kalimat langsung di dalamnya, yang itu tidak boleh kalau dalam artikel ilmiah, namun sah-sah saja dalam artikel populer. Dan biasanya menggunakan bahasa Indonesia ragam populer atau bahasa Indonesia yang kita gunakan untuk komunikasi sehari-hari, ya. Kemudian biasanya juga dalam artikel populer itu, gagasan itu, paragraf itu diawali dengan pemikiran penulis yang sengaja diinformasikan kepada pembaca untuk menambah wawasan mereka. Seperti itu. Nah, mari kita lihat hasil analisis dari yang tadi ya. Oke, ini dia yang tadi. Jadi, judulnya adalah BIPA tingkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Kalau dilihat dari sisi bahasa ya, gaya bahasa, diksinya lah. Diksinya menarik sekali, ya kan? Karena ini kita bisa melihat, kita sebagai pembaca bisa melihat bahwa bahasa Indonesia itu sedang berkembang pesat sekarang menjadi bahasa internasional kan gitu. Nah, kemudian tidak mengikuti struktur kalimat judul yang baku, yang formal. Kenapa? Karena ini loh, BIPA. Ini kan kata benda. Tingkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Ini bukan struktur kalimat judul yang baku atau yang formal. Kalau yang formal itu seperti ini. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui program BIPA. Nah, itu judul yang bagus seperti itu. Sementara ini BIPA tingkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jadi kan tidak memenuhi struktur kalimat yang baku ya. Itu artikel populer. Kemudian kalau ditinjau dari segi isinya, menggunakan bahasa Indonesia ragam populer. Misalnya pada kalimat ini. Mahsun mengatakan, saat ini setidaknya ada 40 negara yang menjadi peserta BIPA dan seterusnya. Kenapa di sini disebut sebagai bahasa Indonesia ragam populer? Yaitu ada kata Mahsun mengatakan. Ini kan seolah-olah seperti mengutip ya, tapi tidak mencantumkan sumber kutipannya, tahunnya, halamannya, semacam itu. Lalu Mahsun mengatakan, jadi kita seolah-olah habis mendengar Mahsun, lalu kita sampaikan hasil pendengaran kita itu tadi di artikel gitu. Jadi langsung saja bebas, nggak perlu menyebutkan halaman, tahun, semacam itu. Itu artikel populer. Kemudian banyak juga menggunakan kalimat langsung, yang ini tidak boleh dalam sebuah artikel ilmiah. Seperti ini kan kalimat langsung ya, kalimat percakapan. Ini ditandai dengan biasanya kalimatnya itu di tanda kutip, ditulis dalam tanda kutip, kemudian di belakangnya itu ada kata-kata seperti ini. Ujar Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, atau kata si ini, tutur si ini. Nah, itu ciri-ciri dari kalimat langsung. Itu yang boleh dalam artikel populer, namun tidak boleh dalam artikel ilmiah. Kemudian satu lagi, ditinjau dari segi isi ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, terdapat pemikiran penulis atas topik yang sedang dibahas. Misalnya ini ada di kalimat di paragraf pertama dari artikel tersebut. Sejak diikrarkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda ya, bla bla bla. Bahasa Indonesia hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang pesat. Ini sudut pandang penulis bahwa saat ini memang bahasa Indonesia itu seiring dengan era global itu berkembangnya sangat pesat gitu. Bahkan kemudian di paragraf berikutnya dijelaskan ada fakta-fakta yang menunjukkan upaya pemerintah untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, semacam itu. Jadi ada gagasan penulis, kemudian ditunjang dengan fakta-fakta, tujuannya adalah supaya pembaca ini menarik gitu. Membaca artikel populer yang sedang disajikan. Itulah tadi pembahasan untuk kegiatan 2 dan 3.